Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rafitra Dini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan perkuliahan Gizi Olahraga tentang karbohidrat dan latihan, di mana nanti kita akan belajar bagaimana peran karbohidrat dalam olahraga dan bagaimana pengaturan kebutuhan karbohidrat di dalam olahraga atau pengaturan karbohidrat untuk atlet. Sebelumnya, mari kita overview sebentar mengenai karbohidrat yang telah kita pelajari di semester 1. Kita overview sebentar mengenai karbohidrat yang dulu pernah kita pelajari di dalam mata kuliah gizi dasar semester 1 ya. Karbohidrat merupakan salah satu makronutrien selain protein dan lemak ya, yang juga dikenal dengan nama hidrat arang. Itu merupakan salah satu zat gizi yang fungsi utamanya sebagai penghasil energi, karena sumber energi juga bisa berasal dari zat gizi protein maupun lemak. Tetapi yang perannya memang utamanya sebagai penghasil energi adalah karbohidrat. Karbohidrat dengan rumus CnH2nOn ya, kalau dilihat berarti komponennya terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen ya, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau dari tanaman. Di dalam karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian juga bisa berasal dari gliserol lemak. Akan tetapi sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama sumber bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, sumber karbohidrat itu banyak dijumpai ya dari tumbuh-tumbuhan ya, karena memang pada tumbuh-tumbuhan itu karbohidrat dibentuk dari reaksi CO2 dan H2O melalui proses fotosintesis di dalam sel-sel tumbuhan yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Dan matahari merupakan sumber dari seluruh kehidupan ya. Dengan bantuan matahari itulah akan terbentuk ya CO2 dan H2O tersebut melalui proses fotosintesis. Klorofil pada tumbuh-tumbuhan akan menyerap dan menggunakan energi matahari untuk membentuk hidrat arang atau karbohidrat ya, yang tadi bahan utamanya adalah CO2 dari udara dan H2O dari air ya, yang berasal dari tanah. Nah, kemudian terbentuklah energi kimia yaitu hidrat arang yang disimpan di dalam daun, kemudian batang, umbi, buah-buahan, dan biji-bijian. Kemudian kita juga tahu bahwa nilai energi karbohidrat ya, itu adalah 4 kilokalori per gramnya. Jadi per 1 gram karbohidrat itu menghasilkan energi kurang lebih 4 kilokalori. Kemudian jenis karbohidrat, masih ingat ya, ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Ya, ada simple karbohidrat dan kompleks karbohidrat. Untuk karbohidrat sederhana yaitu monosakarida dan disakarida ya, itu yang paling sederhana yaitu monosakarida, terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sedangkan yang disakarida
Masih ingat apa? Sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sedangkan polisakarida ada amilosa ya, kemudian dextrin, glikogen, selulosa, dan lain-lain. Nah, itu dia overview mengenai kita mengingat kembali ya mengenai jenis-jenis karbohidrat yang dibedakan berdasarkan ikatannya ya. Baik, kita akan lihat kenapa karbohidrat itu menjadi penting di dalam olahraga. Ada yang tahu? Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa karbohidrat merupakan zat gizi sumber energi. Fungsi utamanya memang sebagai sumber energi, selain lemak dan protein. Kemudian, sumber energi yang karbohidrat juga merupakan sumber energi yang utama bagi susunan syaraf pusat termasuk otak. Karbohidrat nantinya juga akan disimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen. Ada di hati 18-22% kurang lebih dan tersimpan di otot 80%. Metabolisme energi karbohidrat sendiri bisa menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat dengan kuantitas yang lebih besar. Jadi jumlahnya besar, lajunya juga lebih cepat. Itu kelebihan dari energi yang dihasilkan dari sumber karbohidrat. Ya. Kemudian satu-satunya sumber makanan atau zat gizi yang menghasilkan ATP tanpa oksigen. Jadi bisa menghasilkan ATP melalui sebuah jalur sistem energi yang tanpa oksigen atau anaerob. Kemudian selama olahraga ringan, intensitas ringan sampai sedang, karbohidrat itu mensuplai setengah dari kebutuhan energi itu sendiri. Jadi dominan ya. Peran karbohidrat di dalam suplai energi itu dominan karena setengah dari kebutuhan energi. Dan meskipun lemak itu juga menjadi sumber energi, tetapi pembakaran lemak itu sendiri juga membutuhkan peran dari karbohidrat. Ya. Begitu pentingnya peran karbohidrat di dalam tubuh sehingga konsumsi karbohidrat pada atlet ya itu sangat penting ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah lalu berapa kebutuhan karbohidrat ya, yang harus dikonsumsi. Kebutuhan karbohidrat berdasarkan berat badan saat ini ya, bisa diukur menggunakan standar 5-10 gram karbohidrat per kilogram berat badan. Itu merupakan rekomendasi secara umum untuk menghitung kebutuhan atlet sehari-hari. Kalau atlet dengan berat badan 60 kg membutuhkan kurang lebih 300-600 gram karbohidrat, atlet 90 kg bisa kebutuhannya diperkirakan mencapai 450 sampai 900 gram dan hal ini juga dapat berubah tergantung dari intensitas latihan. Kalau intensitasnya semakin tinggi atau semakin meningkat, maka tentunya akan lebih
besar ya. Begitu juga dengan kondisi lingkungan. Jika dilihat kebutuhan karbohidrat berdasarkan total kalori, rekomendasi kisarannya adalah 55-65% dari total kebutuhan energi. Tapi kalau jenis latihannya meningkat atau volume latihannya meningkat, misalnya pada atlet-atlet ketahanan atau endurance, kebutuhan karbohidratnya itu bisa mencapai 70 bahkan 80% ya. Tapi dengan catatan itu tidak semua atlet ya. Atlet yang durasi dan intensitas latihannya memang sangat tinggi sehingga membutuhkan simpanan glikogen yang besar. Tujuan konsumsi karbohidrat pada atlet itu memang adalah untuk meningkatkan simpanan glikogen dan menjaga level glukosa di dalam darah. Kita tahu tadi bahwa karbohidrat yang dikonsumsi manusia itu kan akan tersimpan di dalam organ hati dan otot, ya kan? Tadi kita sudah bahas. Total karbohidrat yang dapat tersimpan di dalam tubuh orang dewasa itu kurang lebih 500 gram dan mampu menghasilkan energi sebesar 2000 kilokalori. Simpanan paling banyak ada di dalam otot ya, kemudian di dalam hati 18-22%. Nah, pada saat olahraga, terutama olahraga dengan intensitas moderat atau tinggi, kebutuhan energi bagi tubuh itu dapat terpenuhi melalui simpanan glikogen, terutama glikogen otot, ya, serta melalui simpanan glukosa yang terdapat di dalam aliran darah. Nah, ketersediaan glukosa di dalam aliran darah ini dapat dibantu oleh glikogen yang ada di hati agar levelnya itu tetap berada pada keadaan normal. Proses pembakaran 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori. Meskipun lebih kecil dari dibandingkan ya energi hasil pembakaran lemak, namun proses metabolisme energi karbohidrat tadi mampu menghasilkan ATP adenosin trifosfat atau molekul dasar pembentukan energi dengan kuantitas yang lebih besar serta laju yang lebih cepat dibandingkan dengan pembakaran lemak. Apa pengaruh periode latihan atau pertandingan terhadap asupan karbohidrat ya? Jadi memang kebutuhan karbohidrat pada atlet itu tidak terus akan sama ya. Tergantung dari periodisasi atlet tersebut ya, apakah dia masa off season atau masa pemulihan ya, di mana kebutuhan karbohidratnya itu tidak sebesar pada saat dia persiapan atau menjelang pertandingan ya. Masa persiapan pun juga tentunya berbeda antara masa persiapan umum dan khusus. Kalau masa persiapan yang mulai intensitas latihannya itu berat, ya kebutuhan karbohidrat pasti meningkat. Ya. Atlet bodybuilder kebutuhan karbohidrat selama latihan pada level moderat dan meningkat pada masa kompetisi. Kita akan berbicara mengenai pengaruh indeks glikemik pada performa atlet ya. Sebelum itu kita akan membahas mengenai sebelum kita berbicara mengenai pengaruh indeks glikemik ya, saya akan menjelaskan mengenai
simpanan karbohidrat yang tadi saya sampaikan dalam bentuk glikogen ya. Jadi jumlah simpanan glikogen yang terdapat di dalam tubuh itu jadi salah satu faktor penentu performa seorang atlet ya. Kalau atlet itu mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang besar dalam sehari-hari, artinya kebutuhannya terpenuhi ya. Kemarin di overview di olahraga sudah kami sampaikan ya, bahwa perbedaannya dengan orang normal itu adalah pada kebutuhan karbohidrat atlet yang relatif lebih besar ya. Nah, kalau ini tercapai, maka simpanan glikogen pada atlet itu akan optimal ya. Tapi kalau simpanan glikogen ini rendah, seorang atlet ya, saya lanjutkan lagi. Ketika simpanan glikogen pada atlet itu rendah ya, maka seorang atlet dalam menjalankan latihan atau pertandingan itu akan beresiko cepat lelah, sehingga mengakibatkan penurunan intensitas dan performa olahraga. Ya, tentu hal ini akan berbeda jauh pada atlet-atlet yang simpanan glikogennya besar atau optimal, maka performa dan ketahanan olahraga pun lebih baik. Nah, perlu juga diketahui bahwa glikogen yang terdapat di dalam otot itu hanya dapat digunakan untuk keperluan energi di dalam otot tersebut, ya, sehingga tidak dapat dikembalikan ke dalam aliran darah dalam bentuk glukosa apabila terdapat bagian tubuh lain yang membutuhkan. Nah, itu berbeda dengan glikogen yang tersimpan di dalam hati yang dapat dikonversi menjadi glukosa. Masih ingat prosesnya namanya apa? Ya, betul, melalui proses glikogenolisis. Jadi ketika ada bagian tubuh yang membutuhkan, maka glikogen di dalam hati bisa diubah menjadi glukosa melalui proses glikogenolisis. Itu bedanya dengan glikogen di otot ya, dia tidak bisa digunakan untuk keperluan energi selain daripada keperluan energi di dalam otot tersebut. Nah, walaupun jumlah karbohidrat yang dapat tersimpan sebagai glikogen ini terbatas ya, tapi kapasitas penyimpanannya, terutama penyimpanan glikogen otot, itu bisa ditingkatkan ya dengan berbagai cara tertentu. Nanti kita akan pelajari ada karbohidrat loading ya. Kita bisa juga menerapkan cara mengurangi konsumsi lemak, kemudian meningkatkan konsumsi karbohidrat jadi high karbohidrat ya, low fat. Kemudian tadi ada istilah karbohidrat loading, di mana kita mengisi simpanan glikogen melalui pengaturan asupan karbohidrat pada masa persiapan ya, atau sebelum pertandingan. Pada atlet-atlet endurance ya, atau atlet-atlet ketahanan yang memang membutuhkan durasi panjang. Nah, berkaitan dengan itu tadi, apa pengaruhnya pengaturan indeks glikemik pada atlet? Nah, tadi kita sudah belajar problem utama yang sering ditemui atlet ya, ketika berlatih keras itu adalah munculnya kelelahan atau ketidakmampuan memulihkan rasa lelah dari satu latihan ke latihan berikutnya. Jadi sebenarnya peran zat gizi kan di situ. Seharusnya bisa menunda munculnya kelelahan atau bisa dari memenuhi kebutuhan zat gizi tersebut bisa berimbang dengan pengeluaran energi yang dikeluarkan oleh atlet. Jadi mengkompensasi ya
apa yang sudah atlet keluarkan, energinya besar, itu tercover dengan apa yang atlet makan. Nah, salah satu kontributor utama terjadi kelelahan itu adalah penurunan glukosa karena simpanan glikogen tadi tidak optimal ya, meskipun ada banyak faktor lain ya terjadinya kelelahan. Bisa jadi hidrasi yang kurang itu juga jadi kontributor kelelahan. Tapi salah satunya adalah penurunan glukosa. Sehingga perlu mengatur asupan karbohidrat yang tidak hanya mempertimbangkan kuantitas jumlahnya saja. Tadi kan kita belajar berapa yang harus dikonsumsi. Ya. 60% dari total kebutuhan energi misalnya tadi. Ternyata tidak hanya itu saja secara kuantitas, tapi juga secara kualitasnya, mutunya. Itu dengan mempertimbangkan salah satunya adalah indeks glikemik. Nah, jadi tidak hanya cukup mengkonsumsi dengan aturan 55-65%, tapi juga kualitas karbohidrat yang seperti apa yang ketika dikonsumsi atlet itu bisa meningkatkan simpanan glikogen di dalam tubuh dan menjaga level glukosa di dalam darah itu stabil ya. Sehingga laju produksi energi melalui pembakaran karbohidrat itu bisa terjaga. Konsumsi karbohidrat yang dilakukan pada saat olahraga, terutama olahraga yang waktunya panjang, lebih dari 90 menit apalagi ya, membantu tubuh, jadi konsumsi karbohidrat yang benar itu bisa membantu tubuh menjaga konsentrasi glukosa darah, kemudian menjaga glikogen hati, serta menjaga laju pembakaran karbohidrat itu tetap tinggi sehingga terjadinya kelelahan itu dapat ditunda. Karbohidrat yang dikonsumsi pada saat olahraga itu ya, diperkirakan mampu memberikan kontribusi hingga 16-20% terhadap laju produksi energi di dalam tubuh. Selain itu, olahraga yang bersifat intermittent atau stop and go, seperti contohnya adalah sepak bola, bola basket, ya, itu karbohidrat yang dikonsumsi bisa membantu tubuh dalam proses resintesis glikogen otot dan membantu untuk membatasi pemakaian glikogen otot. Nah, ada sebuah review penelitian dari Lombok University School of Exercise and Sport Science mengatakan bahwa mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah ya, sebelum pertandingan terbukti lebih mengenyangkan ya, dan menghasilkan kadar glukosa darah lebih stabil selama pertandingan berlangsung dibandingkan dengan karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi. Nah, ternyata pengaturan karbohidrat dari jenisnya itu tidak hanya sekedar untuk meningkatkan glukosa darah saja, ya, tapi lebih bersifat menstabilkan. Jadi yang dibutuhkan atlet itu bukan glukosa darah yang kemudian naik tinggi, ya, jadi meningkat setelah konsumsi karbohidrat, tapi nanti turun tajam. Nah, kalau turun tajam itu juga bisa membahayakan atlet karena tadi ada muncul tanda kelelahan ya. Tapi yang dibutuhkan adalah menghasilkan kadar glukosa darah yang stabil selama pertandingan atau latihan.
Nah, makanan yang dikonsumsi sebelum bertanding itu sebaiknya menyediakan karbohidrat yang tidak hanya meningkatkan, tapi mempertahankan level glukosa darah tanpa mengeluarkan insulin secara drastis, seperti makanan indeks glikemik rendah. Dan mengkonsumsi makanan indeks glikemik rendah itu ternyata juga memperpanjang daya tahan kardiorespirasi dan menunda kelelahan ketika makanan indeks glikemik rendah dikonsumsi sebelum pertandingan. Ya, sehingga banyak sekali penelitian-penelitian yang concern di sini ya, memberikan makanan sebelum pertandingan, ya, konsep makanan sebelum pertandingan pada atlet dengan sumber karbohidrat yang memiliki jenis indeks glikemik rendah. Nah, kita akan lihat seperti apa penelitiannya ya. Yang pertama dari International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism menunjukkan bahwa di situ ada high glycemic index dan low glycemic index ya. Perbedaan makanan yang diberikan ya. Yang high glycemic index ada cornflake, milk, dan banana. Kemudian yang LGI ada whole grain, apple, dan yogurt. Kontrolnya adalah air biasa. Ya. Ternyata menunjukkan bahwa pada atlet yang diberikan glycemic index yang rendah itu menunjukkan munculnya kelelahan ya itu lebih lama dibandingkan yang high glycemic index ya dalam munculnya kelelahan. Sedangkan yang pernah dilakukan oleh kakak kelas Anda yang sudah dimuat di Journal of Nutrition College, glikemik tinggi diberikan roti tawar, selai, dan semangka. Yang glikemik rendah itu diberikan apel, buah pir, dan yogurt. Ya. Nah, ini juga contoh hasil yang sudah dipublikasi dalam Journal of Sport Science, efek glycemic index of pre-exercise carbohydrate meals on running performance. Ini pada atlet-atlet lari ya, juga menunjukkan bahwa performa pada lari 21 km pada high glycemic index dan low glycemic index ya, itu menunjukkan yang low glycemic index ditempuh dalam waktu yang lebih pendek dibandingkan yang high glycemic index. Jadi performanya yang diberi glycemic index rendah lebih baik ya, karena bisa menyelesaikan lebih cepat dibandingkan yang high glycemic index. Ini juga salah satu hasilnya. Anda bisa lihat yang bulat tidak bold itu yang low, yang high itu yang ada boldnya hitam. Ketika 15 menit pertama yang diberikan high glycemic index, itu konsentrasi glukosa darahnya memang lebih naik lebih tinggi dibandingkan yang glycemic index rendah 15 menit pertama ya. Kemudian sama-sama akan menurun ya di 30 menit berikutnya sampai 45 menit ke 60 menit itu kalau kita lihat yang high glycemic index dia turun tajam sekali hampir sama dengan yang low glycemic index pada menit-menit
antara 30 ke 60 ya. Dan ternyata yang high glycemic index ya setelah 2 jam pemberian karbohidrat tersebut ya dan dilakukan exercise, itu yang high glycemic index polanya konsentrasi glukosa darahnya lebih turun lagi dibandingkan yang low glycemic index ya. Jadi setelah 2 jam diukur lagi tapi diberikan exercise berupa lari. Nah, yang low glycemic index dia lebih stabil karena berada di atas ya, konsentrasi glukosa darahnya lebih di atasnya high glycemic index. Nah, hasil ini juga senada dengan yang dilakukan oleh kakak kelas Anda yang sudah dipublikasi dalam jurnal yang menunjukkan bahwa kadar glukosa darah, perubahan kadar glukosa darah ya 1, 2 dan setelah diberi exercise. Jadi ada KGD 1 itu 1 jam setelah diberikan diet glycemic index ya, kemudian KGD 2 itu 2 jam setelah diberikan diet glycemic index, dan KGD 3 itu setelah subjek melakukan exercise. Jadi sama-sama turun sebenarnya ya setelah 1 jam mengkonsumsi, 2 jam mengkonsumsi, tetapi yang IG rendah itu masih di atasnya dari IG yang tinggi. Ya, jadi kadar glukosa darahnya lebih stabil, jadi masih di atasnya, termasuk setelah latihan. Ya, poin kadar glukosa darah dari subjek yang konsumsi IG rendah masih lebih di atas dari subjek dengan diet indeks glikemik tinggi. Itu salah satu penelitian yang mengatur ya indeks glikemik. Ternyata tidak hanya indeks glikemik saja yang diperhatikan ya. Beberapa penelitian juga mulai mempertimbangkan adanya beban glikemik. Jadi berbeda ya. Kalau indeks glikemik itu kan hanya mengindikasikan tipe karbohidratnya saja, ya, tipenya, tanpa memperhitungkan jumlah total karbohidrat pada sebuah makanan ya, yang ternyata itu bisa berdampak pada glukosa darah juga. Sehingga beberapa penelitian kemudian mengkombinasikan tidak hanya indeks glikemik, mengatur indeks glikemik saja, tetapi juga mempertimbangkan konsep glycemic load atau beban glikemik BG. Jadi mempertimbangkan IG dan BG. Ini sudah pernah dilakukan juga oleh mahasiswa gizi Undip ya. Jadi kalau menghitung kuantitas dari seluruh efek glikemik dari satu porsi makanan ya, itu adalah glycemic load atau beban glikemik. Jadi IG pangan ya, setiap pangan kan ada indeks glikemik, nilai indeks glikemiknya ya, itu dikalikan dengan kandungan karbohidrat pangan tersebut ya. Sehingga BG itu menggambarkan kualitas dan kuantitas karbohidrat dalam pangan. Jadi lebih kompleks lagi, tidak hanya jenisnya tapi juga jumlahnya. Ya, jadi mutu pangan berdasarkan IG dan juga jumlahnya. Kenapa? Karena IG dan BG itu enggak selalu sebanding. Contohnya, orang mengkonsumsi makanan IG tinggi bisa jadi BG-nya rendah kalau yang dikonsumsi itu jumlahnya kecil. Tapi bisa jadi yang mengkonsumsi IG rendah, BG-nya bisa tinggi karena jumlah yang dikonsumsi pun banyak. Ya. Sehingga beban glikemik ini dapat memperkirakan dampak dari sejumlah karbohidrat dan IG dalam konsentrasi glukosa darah pada waktu yang sama. Nah, sehingga kombinasi pengaturan IG dan BG ini ya itu bisa mengurangi
perubahan metabolisme selama masa postprandial dan selama latihan berlangsung, ya, karena penelitian menunjukkan bahwa konsumsi diet dengan beban glikemik rendah atau tinggi ya sebelum latihan itu bisa memiliki efek ya, terhadap performa. Kalau penelitian di Indonesia pun mengenai BG belum banyak ya, karena biasanya mempertimbangkannya faktor indeks glikemik saja. Padahal untuk menjaga kestabilan glukosa darah itu tidak hanya dibutuhkan tipe karbohidratnya saja, tapi perlu memperhatikan jumlah total karbohidrat yang dikonsumsi atlet. Kita akan belajar lagi mengenai bagaimana karbohidrat digunakan di dalam olahraga. Kita balik lagi mengenai metabolisme karbohidrat ya. Kemarin juga Anda sudah belajar mengenai sistem energi ya. Ada beberapa proses, jadi karbohidrat digunakan dalam olahraga itu ada yang membutuhkan oksigen dan yang tidak. Kalau proses utamanya sendiri melalui proses glikolisis, yaitu merubah glikogen atau glikosa menjadi ATP. Glikolisis anaerobik dia butuh oksigen, ya, berlangsungnya cepat, menghasilkan 2-3 ATP, lebih rendah dibandingkan yang aerobik ya. Kemudian menghasilkan asam laktat sehingga cepat muncul kelelahan ya. Dan hanya dapat digunakan untuk aktivitas dalam waktu yang singkat. Jadi misalnya seperti menendang ya, yang butuh waktu cepat sekali itu bisa menggunakan glikolisis anaerobik. Tapi kalau yang sifatnya kontinu, yang untuk aktivitas yang lama ya, berlari ya, kestabilan berlari misalnya, itu lebih banyak menggunakan proses glikolisis aerobik ya, menggunakan oksigen. Kemudian prosesnya relatif lebih lambat karena Anda ingat kembali prosesnya panjang karena melalui siklus Krebs ya. Kemudian menghasilkan 38-39 ATP, tapi kuantitasnya besar. Nah, secara singkat, memang proses metabolisme energi dari glukosa darah atau juga glikogen itu kan semua berawal dari karbohidrat yang dikonsumsi. Ya. Semua jenis karbohidrat yang dikonsumsi manusia, baik itu yang simple maupun yang kompleks tadi ya, itu akan terkonversi semua menjadi glukosa di dalam tubuh. Ya. Nah, glukosa yang terbentuk ini kemudian dapat tersimpan sebagai cadangan energi ya, sebagai glikogen tadi di hati, juga di otot ya, dan bisa juga tersimpan di dalam aliran darah sebagai glukosa darah ya, yang nantinya dibawa ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Nah, di dalam sel-sel tubuh sebagai tahapan awal dari proses metabolisme energi secara aerobik ini, ya, glukosa yang berasal dari glukosa darah atau glikogen otot itu akan mengalami proses glikolisis yang menghasilkan ATP serta menghasilkan asam pirufat. Nah, di dalam proses ini sebanyak 2 buah molekul ATP dapat dihasilkan apabila sumber glukosa berasal dari glukosa darah. Dan sebanyak 3 buah molekul ATP dapat dihasilkan apabila glukosa berasal dari glikogen otot. Nah, setelah melalui proses glikolisis, asam pirufat yang dihasilkan ini kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA di dalam mitokondria. Anda masih ingat ya? Proses perubahan dari asam pirufat ke asetil-CoA itu akan berjalan dengan membutuhkan ketersediaan oksigen.
ya, serta menghasilkan produk samping berupa NADH yang juga bisa sebenarnya NADH itu bisa menghasilkan ATP 2-3 molekul. Nah, untuk memenuhi kebutuhan energi bagi sel-sel tubuh, asetil-CoA hasil konversi asam pirufat tadi kemudian masuk lagi dalam siklus namanya asam sitrat untuk kemudian diubah menjadi CO2, ATP, NADH, FADH2 melalui sebuah reaksi yang sangat kompleks. Ya, jadi asetil-CoA, ADP ya dan lain-lain ya itu bisa menjadi ATP kembali. Nah, setelah melewati berbagai tahapan proses reaksi di dalam siklus asam sitrat, metabolisme energi dari glukosa kemudian dilanjutkan kembali melalui satu proses reaksi yang disebut sebagai proses fosforilasi oksidatif. Nah, dalam proses ini molekul NADH juga FADH yang dihasilkan dari itu tadi siklus asam sitrat bisa diubah menjadi molekul ATP dan H2O. Nah, dari satu molekul NADH ini dapat dihasilkan 3 buah molekul ATP dan 1 buah molekul FADH2 yang menghasilkan 2 molekul ATP. Proses metabolisme energi secara aerobik ya, melalui pembakaran glukosa atau glikogen secara total akan menghasilkan 38 buah molekul ATP dan menghasilkan produk samping berupa karbohidrat serta H2O. Ya, jadi persamaan reaksinya itu kurang lebih glukosa ditambah 6O2 ditambah 38 ADP ya ditambah 38 PI menjadi 6 CO2, 6 H2O dan 38 ATP. Ada berbagai Anda mungkin perlu membaca lagi ya karena ada berbagai metabolisme karbohidrat ya, istilah metabolisme karbohidrat yang sudah pernah Anda kenal di semester 1 ada glikogenesis, glikogenolisis, gluconeogenesis ya. Yang itu merupakan jalur-jalur metabolisme dari zat gizi karbohidrat. Kalau glikogenesis itu adalah proses metabolisme karbohidrat yang merubah glukosa menjadi glikogen. Ya, jadi pembentukan glikogen dari glukosa, gampangannya adalah seperti itu. Kemudian glikogenolisis itu kebalikan dari glikogenesis. Di pembentukan glukosa dari glikogen. Sedangkan glikolisis itu adalah penguraian glukosa yang tadi sudah saya jelaskan ya menjadi pirufat. Sedangkan gluconeogenesis itu adalah pembentukan glukosa dari pirufat ya. Jadi kalau glikolisis itu adalah penguraiannya supaya menjadi glukosa menjadi ATP ya, energi. Kalau gluconeogenesis pembentukan glukosa dari pirufat. Sedangkan siklus Krebs atau Daur Krebs itu bisa disebut juga tadi pada penjelasan saya adalah siklus asam sitrat ya. Karena di situ terbentuk siklus yang berulang terus-menerus ya. Yang prinsipnya adalah siklus Krebs itu merupakan rantai reaksi yang seluruh prosesnya dipercepat laju reaksinya oleh enzim.
berarti Anda perlu membaca lagi mengenai metabolisme karbohidrat. Nah, kenapa asupan karbohidrat itu dikaitkan dengan menunda kelelahan ya? Karena glukosa tadi yang saya katakan merupakan bahan bakar penting selama latihan ya. Dan glikogen hati itu berperan penting dalam menjaga kadar glukosa darah selama latihan, menyediakan suplai energi ke otot dan jaringan lain ya. Dan glikogen otot menyediakan sumber energi untuk otot selama aktivitas, sehingga sudah pasti bisa dikatakan bahwa diet tinggi karbohidrat itu bisa meningkatkan simpanan glikogen baik di hati dan di otot yang nantinya berfungsi untuk menunda terjadinya kelelahan atau mengembalikan lagi ya, kelelahan yang muncul untuk bisa pulih kembali. Bagaimana pengaturan karbohidrat sebelum pertandingan? Kita lihat sebelum pertandingan kita harus tahu dulu apa sistem energi yang digunakan ya, apakah aerobik atau anaerobik, karena itu mempengaruhi penggunaan karbohidrat sebagai sumber energi ya. Apabila olahraganya dengan intensitas tinggi, endurance yang olahraga ketahanan yang sistem energi yang digunakan itu aerobik anaerobik, maka penggunaan karbohidrat terutama untuk meningkatkan simpanan glikogen yang besar itu dibutuhkan. Tapi kalau misalnya olahraga-olahraga yang tidak dengan durasi dan intensitas yang besar, yang tinggi, ya maka tidak perlu dilakukan juga karbohidrat loading. Jadi harus mengetahui dulu sistem energi yang digunakan. Untuk 3-4 jam sebelum bertanding dibutuhkan makanan lengkap, yang utamanya adalah karbohidrat kompleks seperti nasi, pasta, mie, bihun, makaroni, ubi, ya, gandum dan lain-lain. Sedangkan 2-3 jam menu ringan ya, sebaiknya tinggi karbohidrat tapi bukan makanan utama ya, makanan lengkap. Hanya makanan ringan, berarti jumlahnya tidak sebesar ketika 3-4 jam ya. Dan menjelang bertanding itu adalah makanan yang dikenal atlet, mudah dicerna dan tidak terlalu berlemak. Nah, atlet yang intensitas sedang, durasi pendek, tentu konsumsi karbohidratnya tidak sebesar atlet dengan intensitas moderat atau tinggi ya. Misalnya tadi kalau yang durasi pendek 5-7 gram karbohidrat per kilogram berat badan itu sudah cukup. Tapi yang intensitas moderat tinggi bisa sampai 7-12 gram per kilogram berat badan per hari. Ya. Atlet yang menjalankan program latihan dengan total waktu bisa sampai 6 jam per hari itu bisa konsumsi karbohidratnya lebih tinggi lagi ya, 10-12 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, selain itu, atlet-atlet yang berpartisipasi dalam pertandingan atau durasi waktu 90 menit atau lebih tidak hanya butuh untuk mengcover kebutuhan saat latihannya saja, tapi peningkatan simpanan glikogen ya, yang memang tujuannya untuk menyimpan simpanan glikogen dapat mengkonsumsi karbohidrat sebanyak 8-10 gram per kilogram berat badan per hari ya, dengan pengaturan sebelum latihan atau pertandingan. Itu bisa meningkatkan kurang lebih 20
5-100% simpanan glikogen ya, dan bisa menunda kelelahan. Nah, memang jenis karbohidrat yang dipilih itu lebih baik yang bersifat karbohidrat kompleks ya. Jadi yang sudah saya sampaikan bisa kentang, nasi, mie, pasta, bihun ya, roti gandum, buah-buahan. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai karbohidrat loading. Karbohidrat loading adalah salah satu diet selama periode pertandingan, yaitu diet tinggi karbohidrat yang diberikan kurang lebih 70-80% dari total kalori yang diperlukan per hari dan dilakukan beberapa hari menjelang pertandingan ya. Dan istilah karbohidrat loading ini ada yang menyebutkan juga adalah superkompensasi glikogen atau hiperkompensasi glukosa. Tapi ingat, karbohidrat loading ini lebih baik ya atau efektif digunakan atau diterapkan pada olahraga-olahraga yang bersifat endurance ya, atau ketahanan. Jadi tidak semua olahraga kemudian bisa menerapkan karbohidrat loading itu sendiri, karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya. Jadi karbohidrat loading atau praktek glikogen superkompensasi yang memang ditujukan untuk menyimpan glikogen untuk meningkatkan performa atlet, ini sebenarnya sudah dikenal lama ya sebagai satu metode untuk meningkatkan cadangan glikogen otot beberapa hari sebelum pertandingan ya. Tadi yang sudah disampaikan bisa dilakukan atau lebih efektif dilakukan pada atlet dengan endurance ya, waktu yang lama, intensitas tinggi untuk ketahanan seperti maraton, triathlon ya, atau balap sepeda jarak jauh, atau mountain climbing dan beberapa olahraga lainnya yang memang durasinya itu bisa sampai 90 menit atau lebih ya, sehingga tujuan karbohidrat loading ini adalah menunda kelelahan. Metode ini jadi dimulai ya sejak 7 hari sebelum bertanding. Itu atlet diberi latihan berat dan asupan karbohidrat yang rendah selama 3 hari ya. Kemudian hari ke-6, 5, 4 sebelum bertanding ya, itu selanjutnya diikuti dengan asupan karbohidrat tinggi atau 70% dari total energi selama 3 hari, yaitu hari ke-3, 2, 1 sebelum bertanding. Jadi 3 hari awal itu kalau kita lihat di situ ya grafiknya, atlet akan dikuras dulu, dilakukan pengosongan glikogen dengan intensitas latihan yang berat, tapi diberikan asupan yang rendah karbohidratnya, atau istilahnya adalah carbo depleting. Baru 3 hari berikutnya adalah carbo loadingnya, yaitu diberikan tinggi karbohidrat sampai 3 hari. Nah, ini menjadi tujuannya adalah superkompensasi penyimpanan glikogen di dalam otot, sehingga atlet mampu memiliki performa tanding yang lebih baik ya. Nah, tujuan karbohidrat loading mencegah hipoglikemi, menenangkan lambung karena tidak membuat cepat lapar, membentuk cadangan glikogen berkali-kali lipat, dan juga menjaga kecukupan cairan atau hidrasi, karena setiap glikogen yang tersimpan itu 1 gramnya akan mengandung juga air kurang lebih 3 gram. Nah, jadi prinsipnya karbo loading seperti itu, exercise-nya pada awal di
ditingkatkan habis-habisan ya, tapi asupan karbonya direndahkan 3 hari berikutnya, 3 hari menjelang pertandingan, tidak diberikan, di exercise dikurangi sampai tidak diberikan, dan asupan karbonya ditingkatkan sampai 70%. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, ini tidak pas ya atau kurang baik jika dilakukan pada atlet usia anak. Pengawasan dari ahli, karena tidak bisa untuk semua atlet harus kita tahu dulu, sangat personal ya, apakah atlet tersebut menderita hiperglikemia atau DM, hipertrigliserid ya, tidak bisa kita terapkan itu. Kemudian tidak bisa langsung, jadi harus diperkenalkan dan diuji coba terlebih dahulu. Tidak boleh setiap pertandingan dilakukan carbo loading, jadi 2-3 kali setahun, dan lebih diutamakan pada atlet yang profesional atau sudah berpengalaman. Tidak perlu diberikan untuk olahraga jarak pendek, tadi apalagi kalau hanya membutuhkan sistem energinya secara anaerobik saja seperti olahraga power ya. Dan tidak boleh hindari karbohidrat cara ekstrim atau cara yang awal, karena sekarang memang carbo loading yang digunakan adalah yang modified atau yang telah mengalami modifikasi. Ini tadi ya, 7 hari dilakukan 7 hari sebelum, 3 hari pertama dilakukan latihan berat sampai titik melelahkan, memang tujuannya adalah carbo depleting. Kemudian 3 hari berikutnya adalah diet normal atau diet tinggi karbohidrat sehingga terjadi fluktuasi simpanan glikogen ya. 4 hari sebelum bertanding, latihan ringan diberikan tinggi karbohidrat, cukup protein, rendah lemak sehingga membentuk otot 5 gram sampai 100 gram otot. Perbedaannya, jadi kalau yang lama atau klasik tadi ada carbo depleting, ada fase di mana betul-betul diberi latihan yang sangat berat tetapi tidak dikompensasi dengan asupan karbohidrat yang cukup ya. Jadi atlet pada 3 hari awal ya, pada saat carbo depleting itu benar-benar berat ya. Tapi kalau yang modified, yang bukan yang klasik ya, di situ awal ya, 3 hari awal, 3 hari pertama itu tidak diberikan yang sangat berat latihannya, tapi yang moderat ya, submaximal exercise dengan penurunan durasi ya. Jadi dari durasi panjang ya sampai kemudian turun-turun durasinya ya, dan di situ juga karbohidratnya tidak kemudian langsung rendah ya. Jadi 50%, kemudian nanti di 3 hari terakhir itu baru di 70% total kalori. Jadi bukan yang low karbohidrat sekali ya. Jadi 50% di 3 hari pertama itu, kemudian 3 hari berikutnya di 70% ya. Exercise-nya juga seperti itu dengan pengurangan durasi ya. Kemudian pada 2 hari terakhir itu hanya diberikan 20 menit submaximal exercise ya. Dan hari terakhirnya adalah no exercise. Jadi sama sekali tidak melakukan latihan atau olahraga, tapi asupan karbohidratnya tinggi. Itu perbedaan yang klasik dan modified. Nah, ini bisa menjadi gambaran ya, perbedaan yang klasikal dan modified. Jadi tidak begitu tajam antara 3 hari pertama ya, 3-4 hari pertama dengan 3 hari berikutnya ya. Jadi perbedaannya itu pada exercise-nya dan pada pemberian jumlah karbohidratnya ya. Kalau yang klasik betul-betul awal itu rendah tapi aktivitasnya tinggi sekali, tapi kalau yang modified pemberiannya sudah di awal-awal sudah karbohidratnya 50%, kemudian meningkat sampai di 70%. Akan ada beberapa efek karbohidrat loading, yaitu atlet akan merasakan kenaikan berat badan pada fase carbo loadingnya atau diet tinggi karbohidrat. Beberapa bisa jadi mengalami gangguan saluran pencernaan jika yang sensitif dengan asupan gula berlebihan. Ya. Ada juga kalau yang tadi fase latihan berat, ya,
yaitu melelahkan sekali. Yang tidak terbiasa pula dengan karbohidrat loading akan merasakan makan dalam jumlah yang atau volume yang besar, sehingga ini cukup berat ya. Pada atlet yang tidak biasa, maka tadi harus karbohidrat loading harus diperkenalkan terlebih dahulu. Bagaimana pengaturan karbohidrat saat bertanding? Ya, 1 jam sebelum bertanding, atlet sebaiknya menghindari karbohidrat sederhana seperti minuman manis atau bergula dengan kadar lebih dari 2,4 gram per 100 cc air karena sifatnya hipertonik dan beresiko menyebabkan hipoglikemi. Ya, jadi yang tidak diinginkan adalah apabila terjadi shock insulin di mana karbohidrat sederhana tadi bisa meningkatkan glukosa secara cepat, namun kompensasinya dengan mengeluarkan insulin yang besar itu justru terjadi penurunan kadar glukosa darah yang tajam. Kemudian minuman yang mengandung sebelum pertandingan itu sebaiknya juga mengandung konsentrasi karbohidrat 5-10% ya. Tidak boleh lebih dari itu ya. Ini untuk memperbaiki endurance pada lama pertandingan 90 menit sampai 3 jam atau yang level lebih dari 3 jam seperti tadi ya maraton ya, kemudian triathlon ya, atau sepeda jarak jauh. Nah, ini minuman berkarbohidratnya juga tidak boleh terlalu pekat ya. Kemudian makanan dalam bentuk cair yang mengandung 400-500 kilokalori ya. 2 jam sebelum bertanding seperti jus buah, yogurt ya, itu cukup bagus ya, untuk mengembalikan glukosa darah. Kalau setelah bertanding tinggi karbohidrat 60-70% dari total kalori, ini untuk memulihkan kadar glukosa darah ya. Tubuh itu memerlukan karbohidrat 1 gram per kilogram berat badan, itu harus diberikan langsung ya 1 jam setelah bertanding. Jadi pertama kali selesai tanding itu memang yang dibutuhkan utama adalah cairan ya. Jadi cairannya juga bisa modifikasi, terutama cara yang mengandung elektrolit dan karbohidrat untuk mengembalikan glukosa darah ya. Jadi jangan menunda ya, jangan menunda memberikan karbohidrat karena tadi justru akan menimbulkan dampak kelelahan yang lebih besar. Pilih jenis karbohidrat kompleks dan disakarida ya, tambahkan lebih ke kalau setelah bertanding itu makanan cair yang banyak mengandung karbohidrat. Seperti 1 jam setelah bertanding itu bisa dengan jus buah 1 gelas ya. Kemudian snack ringan 300 kalori. 2 jam setelah bertanding bisa makanan lengkap porsi kecil, misalnya makanan yang berkuah lebih diutamakan karena bisa mengembalikan hidrasi ya. Baru 4 jam, 3-4 jam setelah bertanding diberikan makanan lengkap karena di sini atlet mulai lapar ya. Nah, memang segera kalau setelah bertanding itu segera setelahnya lebih diutamakan adalah cairan ya, jadi bukan langsung makan utama ya. Kemudian baru diberikan jus buah ya 1 gelas setelah bertanding. Mungkin karbohidratnya sekitar 1-1,5 gram per kilogram berat badan, bisa dari buah-buahan atau diberikan sedikit gula tambahan. Yang penting konsentrasinya tadi tidak boleh lebih dari rentangnya 5-10% ya. Kemudian 1 jam setelah bertanding itu bisa diberi jus buah lagi dan snack ringan yang mengandung karbohidrat. Ya, utamakan bentuknya berkuah karena bisa membantu juga mengembalikan hidrasi. 2 jam itu makanan lengkap porsi kecil ya. Di situ sebaiknya juga tidak berlemak atau tidak digoreng, tidak bersantan ya. Lebih banyak sayur dan buah juga karena selain karbohidrat kompleks tadi ya, juga vitamin mineralnya dan antioksidannya ini bagus untuk pemulihan kelelahan ya.
yang dimana atlet setelah tanding itu kan produksi radikal bebasnya banyak ya. Kemudian misalnya tadi makan makanan seperti soto ya, sup sayur ya, sup buah juga bisa. Baru 4 jam, 3 atau 4 jam setelah pertandingan atlet mulai lapar ya, dan ini mulai kita berikan makanan lengkap. Ada nasi, buah-buahan, ya, sayur, kemudian protein hewani dan protein nabati. Begitulah pengaturan karbohidrat pada periodisasi latihan. Ya, setelah kita mempelajari tadi, kita jadi tahu betapa pentingnya karbohidrat di dalam olahraga. Ya, karena beberapa hasil penelitian banyak menunjukkan baik atlet profesional ya maupun atlet yang belum profesional sekalipun, pemberian karbohidrat pada sebelum latihan atau sebelum pertandingan itu ternyata terbukti berpengaruh terhadap performa atlet ya, baik dari segi durasi atau menunda kelelahan. Pengaruh positif konsumsi karbohidrat dalam kegiatan olahraga endurance itu karena adanya ya kestabilan glukosa darah ya, kemudian tambahan glukosa dari hati ke dalam aliran darah sehingga level glukosa tadi bisa dipertahankan ya. Karena karbohidrat yang dikonsumsi saat olahraga itu juga tersimpan di dalam hati, maka ketika tubuh membutuhkan tambahan energi, hati kemudian akan mengeluarkan glukosa ke dalam aliran darah sehingga level glukosa darah dan laju pembakaran karbohidrat pun dapat dipertahankan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan mengenai karbohidrat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.